Bukan hanya honorer yang dihapus, PNS juga akan hadapi masalah besar ini. Mari kita simak info selengkapnya. Pada 2023, status honorer akan dihapus. Beberapa media menyebut kondisi ini sebagai kiamat. Kiamat ini sebagai dampak dari pemerintah yang terus berupaya mereformasi birokrasi kepegawaian di pemerintahan. Upaya ini bertujuan agar jumlah pegawai tidak gemuk dan pekerjaan pegawai di instansi pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB akan menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo berharap para tenaga honorer tersebut dapat menerima penghargaan yang semestinya. Instansi pemerintahan yang selama ini mempekerjakan para honorer tersebut dihimbau segera menghitung analisis jabatan dan beban kerja secara komprehensif. Harapannya agar didapat kebutuhan yang objektif untuk pemerintah, baik jumlah formasi CPNS maupun CPPPK sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan penghapusan ini, pekerjaan dasar terkait kebersihan, keamanan, dan jenis pekerjaan lainnya di luar 4 jenis honorer yang akan diangkat menjadi PNS tak lagi dibebankan pada pekerja honorer. Bagaimana nasib para honorer yang akan diangkat jadi PNS maupun dijadikan outsourcing? Apakah saat ini masih bisa bekerja? Merujuk peraturan pemerintah nomor 49/2018 Pasal 99 ayat 1 bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Cahyokumolo menjelaskan, pekerjaan dasar yang biasa ditugaskan kepada tenaga honorer seperti kebersihan dan keamanan akan diambil dari pihak ketiga. Pemerintah daerah diminta siapkan pesangon. Seperti diketahui, jumlah pegawai honorer relatif banyak di instansi pemerintah terutama pemerintah daerah. Jumlahnya pun ada yang hampir menyamai keberadaan PNS. Lalu, setelah diberhentikan, apakah honorer ini akan mendapatkan pesangon? PLT Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan RB, Muhammad Aferoj, menjelaskan mekanisme pesangon atau tali asi bagi pegawai honorer akan ditentukan oleh pemerintah daerah. Pasalnya, data pegawai honorer Pemda tak terdata di Kementerian Pan RB. Aferoj pun mengatakan pihaknya mendorong Pemda untuk membuat mekanisme terkait hal tersebut. Ia kembali mengingatkan agar Pemda benar-benar menyiapkan formasi yang terintegrasi dengan Kementerian Pan RB. Ada 4 jenis tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS, antara lain tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Honorer yang akan dijadikan tenaga outsourcing, sedangkan tenaga honorer lainnya akan dijadikan pekerja outsourcing. Saat ini setidaknya 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat jadi PNS, di antaranya cleaning service, petugas keamanan, pramu-tamu, sopir, pekerja lapangan, penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air, operator komputer. Bagaimana dengan bahasa kiamat untuk PNS? Sebenarnya bukan hanya honorer, kiamat serupa juga akan dihadapi PNS.
Seperti diketahui, pemerintah kini sedang melakukan penataan kualitas kinerja ASN atau PNS. Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah perlahan mengurangi tenaga administrasi di perkantoran. Sejumlah PNS yang masuk dalam kategori tenaga administrasi ditata lalu dialihkan menjadi tenaga pendidik. Melansir Tribun Timur, Menpan RB Cahyokumolo mengatakan nantinya ASN atau PNS yang bekerja di kantor hanya merupakan eselon 1 dan 2. Berdasarkan catatan Kemenpan RB, terdapat kurang lebih 1,6 juta dari 4,08 juta PNS yang ada di Indonesia merupakan tenaga administrasi atau pelaksana. Mereka bertugas untuk memimpin dan mengorganisir. Menurut politisi PDIP ini, jumlah tenaga pelaksana yang besar tersebut tidak dapat langsung dipangkas oleh pemerintah dengan memberikan pesangon. Karena jika dilakukan akan membutuhkan anggaran yang besar. Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, saat ini terdapat 1,56 juta tenaga pelaksana. Angka tersebut sebanyak 38% dari total jumlah ASN 4,08 juta orang. Penataan ASN yang dilakukan Menpan RB setelah mendapat perintah dari Presiden Jokowi. Jokowi ingin sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tak bertele-tele. Bahkan pergantian jabatan struktural dengan robot pun bisa jadi akan dilakukan. Kecerdasan buatan akan membuat pelayanan birokrasi semakin sederhana. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, Satya Pratama, mengatakan transformasi digital yang diinginkan Jokowi sudah berlangsung lama. Berdasarkan catatan BKN, jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Porsi terbesar adalah instansi daerah dengan angka 77% atau 3,1 juta orang. Sementara jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Indonesia mencapai 49.000 orang. Pegawai PPPK dengan komposisi terbesar berada di daerah sebanyak 95% atau 47.000. Rencana tersebut tidak akan mengorbankan semua PNS. PNS diganti robot. Sebelumnya juga, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengkaji kemungkinan rencana mengganti PNS dengan robot. Namun, ternyata hal tersebut tidaklah mudah dilakukan, mengingat untuk menggantikan pegawai eselon 3 dan 4 membutuhkan sebuah data latih khusus. Meski demikian, jika rencana ini benar-benar diterapkan, maka bukan tidak mungkin jutaan PNS akan kehilangan pekerjaannya. Cahyokumolo bahkan sudah melontarkan pernyataan terkait hal tersebut. Kini, Cahyo menyebut sebanyak 1,6 juta PNS yang berstatus tenaga pelaksana terancam dirumahkan. Hal itu dilakukan demi penataan ulang khusus tenaga pelaksana. Demikian informasi dari Portal Viral.